Dan hari ini PKS dan Demokrat akan menyusul juga mendeklarasikan Anies menjadi capres di 2024. Dan bahkan Pak Surya Paloh mengatakan, Surya Paloh, Nasdem cari capres yang terbaik dari yang terbaik. Itu ada di sosok Anies Baswedan. Itu apa yang sudah dilakukan ini menjadi gambaran, dan kami di PKS kami juga paham kita tidak semewah PDI Perjuangan yang bisa mengajukan capres maupun cawapres melalui partai, bahkan sendiri kalau tidak salah Bang Andreas karena sudah memenuhi presidential threshold gitu. Dan untuk itu pun juga kita sejak awal juga mendorong sebenarnya agar presidential threshold ini juga bisa terjangkau gitu bagi publik. Ini yang paling dinanti-nanti oleh banyak orang, banyak pihak, siapa wakil Anies Rashid Baswedan yang akan disepakati oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS. Tentu ini seperti sebuah perjalanan panjang berbeda dengan bakal calon yang lain yang belum terlihat pergerakannya. Jadi kalau dianggap curi start tentu itu sebuah kesalahan karena perlombaannya saja belum dimulai. Tapi mengenalkan sosok kepada khalayak, kepada rakyat, ini loh calon yang akan diusung oleh Koalisi Perubahan. Saya kira itu adalah sebuah fenomena baru yang harus justru diikuti oleh semua partai yang lain. Dan bahkan tidak hanya itu, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yakin PKS dan Demokrat akan menyatu soal Anies Baswedan jadi capres. Ini sudah ada lampu hijau, ada kesepakatan dari 3 partai, PKS, Demokrat, dan Nasdem segera menyusul untuk mendeklarasikan Anies Baswedan. Kita lihat bahwa apa yang disampaikan Ketua PKS tadi memberikan apresiasi kepada Pak Surya Paloh atas deklarasi Anies Baswedan. Kan mungkin akhirnya melahirkan sebagai alternatif pilihan tokoh bagi masyarakat memilih calon pemimpin masing-masing. Tapi tentu dengan hal tersebut kita coba melihat bagaimana selama ini apa yang kita lakukan juga di PKS. Kami juga melihat bahwa aspek capres, cawapres itu cukup penting bagi partai politik, apalagi pemilunya itu dilakukan bersamaan. Tentu ini menjadi hal yang penting untuk kita lakukan juga untuk mencalonkan dan mengusung dari internal kader PKS. Dan itu pun juga seharusnya menjadi gambaran bahwa demokrasi Indonesia harusnya juga memperkuat partai politik sebagai kawah gitu, tempat untuk melahirkan para pemimpin-pemimpin yang memang melalui proses yang cukup panjang dan juga sudah melalui proses kaderisasi politik, sehingga orang-orang di partai politik seharusnya jadi orang-orang terbaik. Kami rakyat butuh sosok yang diperkenalkan jauh-jauh hari. 1 tahun saya kira cukup ideal, ya. Karena kalau dibandingkan dengan yang lalu-lalu kan kita seperti membeli kucing dalam karung. Kita nggak tahu ini siapa orang ini, bagaimana rekam jejaknya, bagaimana keyakinan kita, sudah 100% atau 90 atau 50. Koalisi Perubahan insya Allah semakin dekat akan memutuskan, dan hari ini bocorannya sudah ada. Yang ditunggu-tunggu relawan Anies, Koalisi Perubahan beri sinyal segera deklarasi. Sejauh ini baru 1 figur capres yang memiliki dukungan resmi, yakni Anies Baswedan. Sayang kursi dukungan belum cukup. Baru Nasdem yang formal mengusungnya. Memang ada bayangan koalisi melibatkan PKS dan Demokrat. Namun mereka tak kunjung menyepakati kerjasama politik dalam menghadapi pemilu 2024. Akan tetapi terbaru, PKS menyebut bahwa koalisi 3 partai itu akan segera dideklarasikan, namun belum disebutkan kapan deklarasi akan dilakukan. Menurut Al-Muzamil Yusuf, Ketua DPP PKS bidang Polhukam, koalisi 3 partai itu solid dalam menghadapi Pilpres. Penjajakan koalisi yang dibangun PKS bersama Nasdem dan Demokrat mengedepankan equal partnership, tak saling memaksa serta saling menghormati mekanisme internal masing-masing partai. Sehingga kami yakin koalisi perubahan yang terbentuk akan solid, ucapnya. Dia mengajak Nasdem dan Demokrat sebagai calon mitra koalisi untuk banyak mendengar aspirasi publik, terutama tentang pasangan capres-cawapres yang akan diusung pada Pilpres mendatang. Saat ini merupakan momen yang tepat. Hal itu bisa didapatkan dari hasil survei yang objektif, sehingga pasangan calon yang akan dideklarasikan adalah yang terbaik sesuai harapan publik untuk Indonesia yang lebih baik, tuturnya. Muzamil juga menyebut baik pencapresan Anies Baswedan yang telah dilakukan Nasdem. Dia menyatakan ketiga partai menilai Anies sebagai salah satu capres harapan publik, soal nama cawapres akan dibahas bersama. Kami yakin persoalan perbedaan cawapres akan mampu dibicarakan dengan hati lapang demi kemaslahatan besar untuk bangsa dan negara ke depan.
tegas anggota Komisi 3 DPR RI tersebut. Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, mengatakan partainya sedang menunggu kesiapan Demokrat dan PKS untuk deklarasi koalisi bersama. Pihaknya tidak ingin dianggap kebelet untuk berkoalisi. Pada Februari nanti, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh akan bertemu Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri. Pertemuan itu sudah beberapa kali kami agendakan, tapi tertunda karena banyak kegiatan, ujarnya. Willy menambahkan sejauh ini tim kecil ketiga partai masih terus melakukan pembicaraan tentang rencana koalisi. Jika sudah disepakati, dipastikan deklarasi akan dilakukan.